Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan dari BP 22060110. Saya kali ini ingin melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, NIM 22060110. Ingin melakukan presentasi atau kuliah statistik lanjutan bab 11 metode dan distribusi sampling. Statistik induktif metode dan distribusi sampling. Yang pertama bagian pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Definisi sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk menjadikan sampel. Sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua, metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel probabilitas. Satu, dengan cara penarikan sampel secara acak sederhana. Yang kedua, penarikan sampel secara acak terstruktur. Dan yang ketiga, penarikan sampel secara klaster. Sampel non probabilitas. Cara yang pertama yaitu penarikan sampel secara sistematis. Yang kedua, penarikan sampel kuota. Dan yang ketiga, penarikan sampel purposive. Penarikan sampel secara acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dua cara sampel acak sederhana. Satu, sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana. Sistem ini sama dengan sistem arisan. Dua, menggunakan tabel acak. Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Penarikan sampel secara acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam berbagai subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Proses stratifikasi. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, populasi tidak terstrata yaitu masih acak dan populasi terstrata sudah tersusun dengan rapi. Untuk menentukan jumlah sampel setiap stratum. Tapi kita lihat dari gambar tersebut. Cok, ini udah, Cok. Cuma tengok dulu, nanti udah ngomong sampai akhir belum selesai, Cok. Ya udah kan? Years Grand Series. Nah, ini kan pause biasanya, berarti udah sama stop. Kalau start, berarti belum. Sip. Kan gitu ya. Ini ulang-ulang lagi, Cok. Assalamualaikum. Woi, diam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, NIM 22060110. Saya kali ini ingin melakukan presentasi atau kuliah statistik lanjutan bab 11 metode dan distribusi sampling. Statistik induktif, metode dan distribusi sampling. Bagian pertama, pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Pengertian sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Dapat kita lihat sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel.
Sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua, metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel probabilitas. Pertama, penarikan sampel secara acak sederhana. Yang kedua, penarikan sampel acak terstruktur. Dan yang ketiga, penarikan sampel cluster. Sampel non-probabilitas. 1. Penarikan sampel sistematis. 2. Penarikan sampel kuota. 3. Penarikan sampel purposive. Definisi penarikan sampel secara acak sederhana. Merupakan pengambilan sampel dari populasi acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dua cara sampel acak sederhana. 1. Sistem kocokan. Sistem sampel acak kotok. Anjing lah. Kedua apa? Castro. Mana main. Ini jelas. Kemasannya sekarang abu-abu, Cuk. Baru. Ulang lagi, Cuk. Udah, diam. Siapa itu? Siapa yang ulang? Assalamualaikum warahmatullahi. Diamlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, NIM 220601110. Gak mulus coba cara kamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, tinggal BP lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, NIM 220601110. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah. Jancuk lah. Udah diam lah, Cuk. Ini kesempatan terakhir kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, NIM 220601110. Kali ini saya ingin melakukan presentasi mata kuliah statistik lanjutan tentang bab 11 metode dan distribusi sampling. Yang pertama, pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Definisi, sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Metode penarikan sampel. Sampel probabilitas. 1. Penarikan sampel acak sederhana. 2. Penarikan sampel acak terstruktur. 3. Penarikan sampel cluster. Sampel non-probabilitas. Penarikan sampel sistematis. 2. Penarikan sampel kuota. 3. Penarikan sampel purposive. Penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dua cara sampel acak sederhana. 1. Sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana. Sistem ini sama dengan sistem arisan. 2. Menggunakan tabel acak. Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu titik awal starting point. Definisi penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing strata. Proses stratifikasi dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa populasi tidak berstrata yaitu masih acak dan populasi terstrata itu sudah tersusun sesuai dengan jenisnya. Itu menentukan jumlah sampel setiap stratum. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bagaimana cara menentukan jumlah sampel setiap stratum. Contoh, memilih perusahaan
di BI. Seseorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BI terdiri dari perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan biaya sebanyak 10 perusahaan, perusahaan efek dan 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Pembahasan contoh memilih perusahaan di BI. Pada tabel tersebut dijelaskan ada bagian kelompok, sektor perbankan, asuransi, dan pembiayaan, efek, keuangan lainnya, dan jumlah perusahaan, proporsi jumlah sampel per kelompok. Itu pada bagian perbankan 27, pembahasan contoh memilih perusahaan di BI. Dapat kita lihat dari kolom tersebut cara pembahasan memilih perusahaan di BI. Itu jumlah sampel per kelompok yang sudah dibulatkan 0,44 kali 15 sama dengan 7. Asuransi dan pembiayaan 0,31 kali 15 sama dengan 5. Dan efek 0,15 kali 15 sama dengan 2. Keuangan lainnya 0,10 kali 15 sama dengan 1 dengan jumlah 15. Skema klaster populasi, yaitu dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa populasi belum tertata dengan rapi, sedangkan yang di bawah ini sampel terstruktur, yaitu sudah tertata rapi sesuai dengan jenisnya. Sedangkan sampel klaster yaitu acak dan membagi. Mungkin dapat dipahami seperti itu. Definisi penarikan sampel sistematis. Penarikan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis dari besar hingga kecil atau sebaliknya, kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota ke K dan populasi dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel kuota. Penarikan sampel kuota atau quote sampling. Mengambil sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan menarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya keseluruhan karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Penarikan sampel purposive. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua cara, yaitu convenient sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, dan judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Bagian ketiga, kesalahan penarikan sampel. Definisi kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Bagian 4, distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Satu, distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadi dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Contoh menghitung return on asset. Dapat kita lihat dari gambar tersebut, ada data yang menunjukkan Bank BRI yang return on assetnya adalah 5,15, Mandiri dengan return on asset 3,55, CMB Niaga 3,11, dan Amon 3,18, BII 1,49. Cara mencarinya itu nilai rata-rata populasi. Merumus AX per 6, 5,15 tambah 3,55 tambah 3,11
tambah 3,18 tambah 1,49 dibagi 5 sama dengan 16,48 per 5 dengan hasil 3,30. Rata-rata populasi dan sampel apabila diambil sampel 2 dari 5 bank. Rumus dapat kita lihat dari gambar tersebut. Perhitungkan rata-rata dari setiap sampel. Nilai rata-rata hitung sampel. X 1/10 4,35 tambah 4,13 tambah 4,17 tambah 3,32 tambah 3,33 tambah 3,37 tambah 2,52 tambah 3,15 tambah 2,30 tambah 2,34 sama dengan 3,30. Contoh menghitung sebelumnya C nilai rata-rata populasi. Dapat kita lihat dari data tersebut, kita dapat menggambarkan sebuah kurva yang mana sampel dan yang mana populasi. Di standar deviasi populasi. Standar deviasi sampel. Dapat kita lihat rumus dan data tersebut pada gambar. Hubungan standar deviasi sampel, hubungan antara S dan sigma untuk populasi terbatas, yaitu dengan rumus dapat kita lihat di gambar. Hubungan antara S dan sigma untuk populasi yang tidak terbatas, rumus dapat kita lihat di gambar. Distribusi sampling proporsi, nilai rata-rata proporsi, standar deviasi sampel proporsi, dan standar deviasi proporsi. Rumus dapat kita lihat di gambar. Selanjutnya distribusi sampel selisih rata-rata dan selanjutnya distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya setiap sampel berukuran yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh sebab itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Dapat kita lihat dari kurva tersebut, distribusi selisih rata-rata dan distribusi selisih proporsi. Untuk rumus nilai rata-rata distribusi sampel selisih rata-rata X1 kurang X2, nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata, sedangkan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Rumus dapat kita lihat dari gambar. Nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsional. Nilai standar deviasi. Nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Nilai rata-rata distribusi sampel selisih proporsi. Nilai standar deviasi distribusi sampel selisih rata-rata. Dan nilai Z untuk distribusi sampel selisih rata-rata. Kita lihat rumus pada gambar. Selanjutnya faktor koreksi untuk populasi terbatas. Penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung adalah sebagai berikut. Dan penyesuaian standar deviasi untuk proporsi adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah dalil batas tengah. Dalil batas tengah untuk populasi dengan rata-rata U dan variasi sigma kuadrat rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal. Di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi. Dan varian distribusi sampel sama dengan O. Mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih gimana, Jok? Ya. Udahlah. Gimana tadi, Jok? Cara matiin, Jok? Nggak jadi.